Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, saat semua yang Allah muliakan, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ya bahasan silsilatul ta'lim al-lughah al-arabiyyah dalam ilmu tasrif. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenal al-fi'lul madhi as-sulasi. Kata kerja lampau, bentuk makna lampau di masa yang masa lampau dan terdiri dari 3 huruf. Kemudian ini ya, kita sudah mempelajari huruf pertama dari 3 huruf fi'il madhi itu disebut dengan fa'ul fi'li, apapun hurufnya. Kemudian huruf yang kedua disebut ain fi'il, dan huruf yang ketiga disebut lamul fi'il. Jadilah terbentuk pola bentuk kata dalam bahasa Arab paling dasar, kata kerjanya itu fa'ala ya. Nah, nanti semua kata yang 3 huruf ini kemudian ditimbangkan sama dengan bentuk fa'ala. Kemudian dari bentuk fi'il madhi itu kita sudah mengenal ada yang fa'ala. Ya, contoh misalnya kata khoroja. Nah, saat ini semua perhatikan huruf di tengahnya ya. Ini ro. Kemudian kho. Nah, maftuhal ain. Maftuhal ain itu maftuh difathahkan ain fi'il. Tadi ain fi'il itu di awal, di tengah, di akhir. Di tengah, Ustaz. Iya, Di betul. tengah, Ustaz. Di tengah ya. Nah, lihat di tengahnya ro fathah, kho fathah. Nah, tapi tidak semuanya bentuknya fa'ala seperti khoroja dan dakhala, ada juga fa'ila. Contoh sami'a, fahima. Ya, lihat mimnya. Mim dan ha. Ain fi'ilnya berharokat apa? Oh. Kasroh. Kasroh. Nah, terkadang ada sami'a. Lalu kita tahu dari mana? Fi'il itu fa'ala, fa'ila. Ya, penuturan langsung orang Arabnya sendiri. Orang Arab menuturkan sami'a. Jadi asatidz semua keliru kalau misalnya menemukan kata sin, mim, a, kemudian dibaca sama, itu keliru. Karena orang Arab mengatakannya seperti itu. Atau fahama, harusnya fahima. Karena orang Arabnya seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa tahu? Ya mau tidak mau dihafal. Dihafal itu maksudnya lama-kelamaan pun hafal sendiri kalau kita sering membaca, mengungkapkan, ya sering digunakan, nanti kita hafal sendiri. Kedua, ya di kamus kita akan mengetahuinya. Sin, mim, ma, cari, klik ya. Ya saat ini semua mulai download ya di Play Store Kamus Arab Indonesia, Ristek Muslim atau Kamus bin Mahfud atau Kamus Al-Ma'ani. 3 kamus itu di Play Store download. Wajib Santi Ma'had Khadimus Sunnah punya kamus itu. Gak boleh dihapus pokoknya di aplikasinya ya. Yang ketiga, tidak hanya fa'ila, ada juga fa'ula. Ini sama semuanya, bentuknya sama, maknanya sama sebenarnya. Ya meskipun nanti ada sedikit perbedaan makna di fa'ula. Tapi itu nanti ya di tingkat lanjut. Fa'ula contoh koruba azuma. Nah, ain fi'ilnya harokatnya apa? Domah. Nah, domah ya. Khoroja keluar, dakhola masuk, sami'a mendengar, fahima memahami, koruba artinya apa kemarin?
Dekat. Dekat. Nah, azuma artinya apa? Agung. Agung. Baik. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah mengerjakan soal ini ya. Alhamdulillah. Ini pengulangan saja. Menebak fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Nah, sekarang kita coba latihan ini ya. Ada kata imla al-firog, firogot al-atiyat bil af'al. Isilah yang kosong berikut bil af'al dengan fiil. Baik. Contoh misalnya, ini ada 5 kata ya, masukan ya. Zahaba artinya apa? Masuk. Terbalik. Pergi. Ya. Pergi. Kalau khoroja Luar. keluar. Rokiba mengendarai, mengendarai. Hamala membawa, membawa. Arofa mengetahui. mengetahui. Baik, alhamdulillah. Coba Ustadz Muhammad Hisham. Tafadhol Ustadz. Siap. Baca Ustadz. Diisi ya sebentar. Sampai ba'da sa'atin wahidatin baca. Kira-kira yang mana? Siap. Aroda Khalidun an yusafira min Makkatal al-Mukarramah ilal Madinati al-Munawwarah. Wa ini apa ya? Rokiba berarti ya. Rokiba bukan. Bukan apa nih? Apa ya ini ya? Pahami dulu. Apanya? An-nahrihlah. An-narihlah. Baca dulu aja gak apa-apa. Ba'da sa'atin wahidatin. Ya, coba terjemah aja sebisanya. Khalid mau apa nih? Safar berarti. Safar. Iya, betul. Dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah dan titik-titik apa itu? Bahwasannya rihlah tabda'u apa? Mulai kalian. Mulai setelah jam 1. Nah, berarti apa kayak titik-titik bahwasannya rihlah itu mulai dari jam 1. Zahaba, khoroja, rokiba, hamala, atau arofa. Kalau arofa tadi kan artinya sih tahu ya, berarti tahu. Iya, berarti arofa. Iya, nah betul. Arofa ya, arofa anna rihlata tabda'u ba'da sa'atin wahidah. Ia mengetahui bahwasannya rihlah itu mulai dari jam 1. Baik. Nah, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Arofa ya. Kemudian Ustaz Muhammad Taufik. Tafadhol Ustaz. Titik-titik. Ilal manzili yuhdira aqibatahu wa ba'da waqtin qalilin. Iya, terus. Titik-titik Khalidun haqibatahu. Dah sampai situ. Dan titik-titik ilal manzili. Dah segitu aja. Titik minal manzil. Tuh. Ada 3 yang harus dijawab. Pada apa kira-kira? Fa'ilal manzil. Maka ya. titik-titik ke rumah. Nah, zahaba ya. Maka ya. Kemudian fadhahaba, betul Ustaz? Betul ya. Ya, fadhahaba ilal manzil. Maka ia pergi ke rumah untuk menghadirkan akibatah itu tas. Tuh gambarnya dia bawa tas tuh. Dan setelah waktu yang sedikit, maksudnya beberapa saat. Setelah beberapa saat, titik-titik Khalid hakibatahu. Hakibatahu apa tadi artinya, Ustaz? Tasnya. Titik-titik Khalid tasnya. Hamala. Iya, hamala. Hamala artinya apa? Membawa. Iya. Wa titik-titik minal manzil, dari rumah. Khoroja. Nah, alhamdulillah. Baik. Nam syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Coba Ustaz Alvin Kusuma. Tafadhol Ustaz.
Wa indama. Wa indama wasala Mm-mm. ila makani al-hafilati Mm-mm. hadaha qad Mm-mm. bada'at Mm-mm. tasiru fi Ya. Fa. fa. Kalau fi ada ya-nya. Oh ya. Fa bisur'ati wa qala Mm-mm. alhamdulillahi laqad wasaltu Mm-mm. bil waqtil munasib. Iya. Terus wa indama coba terjemahkan semampunya. Ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Asatidz semua. Ada memang ini kan kelas dasar. Jadi yang belum tahu banyak kosakata, ya nggak apa-apa, jangan kaget. Kok orang lain udah tahu? Sebenarnya bukan udah tahu, duluan tahu aja. Jadi Baik. nggak apa-apa. Jadi misalnya kalau ada kosakata ini bagi yang merasa apa, misalnya sangat baru belajar bahasa Arab. Justru yang pemula itu di antara hal yang harus dilakukan itu adalah mengumpulkan sebanyak mungkin kosakata yang baru dipelajari. Jadi potong saja, nanti potong saya atau teman-teman yang lain kalau memang misalnya tidak tahu maknanya. Ustaz ini apa tadi? Gak apa-apa, potong saja ya. Jadi gak apa-apa, jangan karena kemudian banyak yang tidak tahu kemudian merasa minder. Nah ini keliru. Wa indama itu ketika kemudian Dan ketika wasola apa Ustaz? sampai. Ya. Mm-mm. Dan ketika sampai ke Mm-mm. tempat ya. Mm-mm. Ustaz? Ya Ke betul. tempat hafilah itu Bis, kurang tahu Ustaz. tempat bis. Mm-mm. Terminal ya, Terminal. tempat bis aja. Terus syahadah. Ketika sampai ke tempat bis syahadata apa Ustaz? Dia menyaksikan bis itu. Menyaksikan bis itu qad bada'at mulai Tasiru, mulai berjalan. Ya, mulai berjalan. Pak, tadi yang terakhir apa? Tinggal satu lagi kan yang belum. Pak, titik-titik bisurah. Maka apa? Nah, ini rokiba ya. Rokiba apa artinya tadi? Mengendarai. Ya, mengendarai. Maka ia Khalid mengendarai bisuratin dengan cepat. Dengan cepat. Ya, waqala dan mengatakan alhamdulillah laqad apa Ustaz? Segala puji bagi Allah, sungguh aku telah sampai ke di waktu yang munasib, ya, munasib itu yang sesuai, di waktu yang tepat. Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, 6 ya. Nah, itu satin semua. Ini kelebihan silsilatu ta'lim al-lughah al-arabiyyah itu adalah membiasakan kita membaca teks. Jadi gak apa-apa karena gak tahu juga. Nanti lama-kelamaan pun bisa sendiri. Bahkan ada orang yang dia gak tahu nahwu, sorof ya karena sering baca itu bisa sendiri nanti. Jadi gak tahu nahwunya, gak tahu sorofnya. Banyak kok orang Arab yang kayak gitu. Banyak orang Arab yang gak belajar nahwu, sorof tapi dia bisa sendiri karena kan membiasakan. Seperti halnya dulu kita ketika baru lahir ya. Apakah kita belajar dulu gramatika bahasa Indonesia? Kan enggak. Jadi langsung saja, pokoknya langsung saja bertutur kan, itu membentuk kalimat itu nanti pun apa sendiri. Kemudian bahkan ketika di tingkat kanak-kanak pun apakah kita belajar gramatika dulu? Kan enggak, langsung nulis saja. Ibu pergi ke pasar, langsung membentuk saja. Nanti lama-kelamaan pun bisa sendiri. Nah begitu ya. Baik, sebelum dilanjutkan, oh ya ini terakhir lah ya, ini kita bareng-bareng. Nah ini uzkur wasfal harfi fil af'al al-atiyah, sifat huruf-huruf berikut.
Contoh misalnya ya kan kita sudah mempelajari huruf yang pertama disebut apa tadi dalam fiil madhi? Fa fiil. Iya. Fa fiil. Yang kedua disebut Ain. in fiil. Huruf yang ketiga disebut lam fiil. Nah, contoh kata ba kaf ini fa fiilnya, ta ain fiilnya, ba lam fiilnya. Nah, contoh ini huruf ba berarti lam fiil. Nah, ya. Untuk apa kita mengenal fa fiil, ain fiil dan lam fiil itu? Karena nanti ke depan ada perubahan-perubahan bentuk kata yang lebih dari 3 huruf. Nah, makanya kita harus bisa menebak mana fa fiil dan ain fiil dan lam fiilnya. Jadi ada 7 huruf, tapi dari 7 huruf itu pasti ada fa fiil, ain fiil dan lam fiilnya. Yang 4-nya hanya tambahan. Nah, makanya kita belajar fa fiil, ain fiil dan lam fiil. Karena nanti tidak hanya 3 huruf, ada yang kata dalam bahasa Arab itu ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, bisa sampai ada yang 7 huruf. Baik, coba tebak bareng-bareng ya. Jalasa jim itu fa ain lam fiil. Fa fiil. Marido ro Ain fiil. Rafa'a ain lam lam fiil. Hati ya, jangan ain fiil karena huruf ain jadi ain fiil. Lam fiil. Meskipun ain dia ya lam fiil karena di akhir. Koruba lam fiil ro ain. Nah, fariha ha lam fiil lam fiil, betul. Qoro'a fa fiil. Meskipun dia huruf qaf karena di awal disebutnya fa fiil. Baik, alhamdulillah. Nah, begitu ya. Sampai sini ada yang belum paham fa fiil, ain fiil, lam fiil? Insyaallah sudah. Mudah ya. Alhamdulillah. Siapa yang masih belum? Saya masih belum terlalu paham, Ustaz. Oh ya, gak apa-apa. Siapa? Bambang jadi barusan. Bambang. Oh ya. Ustaz Bambang. Ustaz Bambang hadir? Nah, Ustaz Bambang. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu yang paling sederhana itu terdiri dari 3 huruf. Ya. Ya. Nah, dari 3 huruf ini, huruf yang pertama disebut fa fiil. Jim ini disebutnya fa fiil meskipun hurufnya jim. Huruf yang kedua disebut ain fiil meskipun hurufnya lam. Fa a. Kemudian huruf yang ketiga disebut lam. Fa a la disebut lam fiil. Huruf ketiga ini meskipun hurufnya sin. Jadi huruf yang pertama disebut fa fiil, huruf yang kedua disebut ain fiil, huruf yang ketiga disebut lam fiil. Contoh mim, Ustaz Bambang, ini fa fiil, ain fiil, lam fiil. Fa fiil. Fa fiil. Ro. Untuk mengidentifikasinya gimana itu? Itu cuman langsung saja, Ustaz. Semua huruf kedua pasti ain fiil, huruf ketiga lam fiil. Jadi itu istilah saja ya. Oh, ngerti kan? Ya, coba lagi. Ro, Ustaz Bambang. Apa? Fa fiil. Fa fiil. Fa. Huruf fa yang kedua. Ain tadi. fiil. Ain fiil. Ain. Yang terakhir apa? Ain lam fiil. Nah, begitu pokoknya. Terus fa. Fariha. Fa fiil. Fa fiil. Ro. Ro ain fiil. Ha. Lam fiil. Ya. Lam fiil. Nah, begitu ya. Paham Ustaz Bambang? Mudah kan ya? Ya. Insyaallah kan. Iya. Jadi untuk mengidentifikasi itu saja. Itu istilah saja untuk bentuk sorof karena memang
harus ada timbangannya kan. Timbangan dalam semua bentuk kosakata di dalam bahasa Arab itu nanti ditimbang ke bentuk fa'ala. Semuanya lumrahnya seperti itu. Geng. Kemudian sebelum coba jalasa artinya apa? Yuk. Duduk, maridho. Sakit. Ya, yang belum tahu kosakatanya tulis ya. Rafa'a. Mengangkat. Angkat. Ya, maridho sakit, rafa'a mengangkat. Qaruba, Dekat. Dekat. fariha, Gembira. gembira. Qara'a, Membaca. ya, qara'a membaca. Baik, alhamdulillah. Faroha tadi Pak Ustadz. Apa? Faroha. Fariha Fariha. bacanya. Fariha bahagia, gembira, senang. Gembira. Gembira. Jadi jangan baca faroha ya, tapi fariha. Ya, fariha. Ingat aja kalau makan bakso tahu ada paria. Kalau orang di bahasa Sunda paria, kalau bahasa yang lain sama paria. Ya, ya sama. Sama ya. Oh, Jawa bahasa Jawa Ustaz Bambang paria sama. Orang makan paria seneng pahit. Pariha. Oh, pasitan. Oh, pasitan. Ya, ada itu ya. Baik. Boleh tanya Ustaz? Boleh tanya? Boleh, Ustaz? boleh silakan. Ya. Yang tadi artinya misalkan marido sakit itu kan kata sifat ya. Oh, Kalau iya. ini fiil berarti menyakiti gitu kan sebenarnya ya. Ya, atau Nanti bagaimana? kalau menyakiti ada lagi kosakata Oh. lain beda. Jadi kalau menyakiti nanti biasanya al-dharra, ada beda lagi. Atau ya ada itu menyakiti. Nah, Ustaz, jadi fiil dikategorikan kata kerja itu sebenarnya itu kurang tepat. Kenapa tuh Ustaz ngajarin kata kerja? Untuk memudahkan saja. Itu. Jadi di buku-buku nahwu misalnya dikategorikan kata kerja. Kalau disamakan dengan bahasa Indonesia kurang tepat. Karena ya seperti itu tadi ada yang kata sifat yang ternyata itu bukan kata kerja kan, tapi fiil dia itu Ustaz. Ya pokoknya fiil aja. Nah, makanya tepatnya istilah untuk mendefinisikan fiil itu adalah satu kata yang terikat dengan waktu lampau atau yang akan datang. Dan itu nanti kita mengetahui fiil itu dari mana? Ya dari mempelajari sorof ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk fiil madhi yang banyak, tidak hanya bentuk fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dan nanti kita akan mempelajari bentuk fiil mudhari dan fiil amar. Dari 3 fiil itu, nah semuanya itu terikat dengan waktu. Itu waktu lampau kan ini kita sedang mempelajari waktu lampau ya. Semuanya ini jalasa maridho ini kan semuanya adalah fiil madhi. Jalasa telah duduk, maridho telah sakit, rafa'a telah mengangkat, qaruba telah dekat. Makanya baiknya kita membiasakan terjemah menggunakan kata telah supaya kita bisa mengidentifikasi ini itu adalah fiil karena ada makna telah. Begitu Zat. Pak. Ya. Tadi di Playstore tuh harus download kamusnya Pak. Kamus Ristek Muslim ya. Arab Indonesia, tulis saja Arab Indonesia. Arab Indonesia ya. Yang aplikasinya yang punya Ristek Muslim atau Ristek Kamus Muslim, ya? bin Mahfud. Ristek Muslim. Ya, Ristek Muslim atau Kamus bin Mahfud, 2 itu. Kamus bin Mahfud itu bagusnya kalau kita masukkan kata misalnya amrodun, meskipun isim itu keluar kata kerjanya, usah dijelaskan turunan katanya apa saja. Oh, ya. Itu di Kamus bin Mahfud. Bin Mahfud ya, Tat. Ya, download ya. Ya, sudah. Ini Ustaz, alhamdulillah hari ini kita dimudahkan oleh digitalisasi ya. Dulu saya belajar di pesantren masih nenteng Kamus Al-Asri Al-Munawir gede itu. Belum ada ya. Itu kalau lempar kucing bisa mati kucing. Itu gede kan, itu tebal, iya berat. Saya ke kampus saya pas ke Unpad dulu S1 ya masih bawa kamus itu kemarin itu. Padahal sejam kan saya tinggal di Cimahi ke Unpad bolak balik itu bawa kamus itu gede.
Itu. Gak malu tuh karena saya butuh kan kalau baca kitab tuh ya butuh kamus. Karena belum ada digital dari sekarang. Kalau sekarang wah udah mudah. Makanya Ustaz harus lebih jago dari saya harusnya. Karena udah sangat dimudahkan. Ya. Baik. Sekarang dari kata-kata yang tadi ya, yang sudah banyak kita pelajari, coba nomor 1, 2. Ini tebak saja kalau nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya dulu. Nanti klik di kamusnya. Kalau belum punya kamusnya, tanya saja ke kamus berjalan ke saya dulu. Coba, Ustaz Ramli. Hadir Ustaz Ramli Ramang. Jadi Ustaz, Nomor 1, 2. Kira-kira apa ini? Usman Masjid. Yang tepat. Ini isi apa Ustaz? Ya, isi kata ini. Isi fi'il madhi. Isi fi'il madhi kan tadi kita udah banyak fi'il madhi itu. Jalasa, kharaj. Nah, kalau nggak tahu tadi bahasa Indonesia aja dulu. Kira-kira Usman Masjid bahasa Indonesianya apa? Usman ke masjid. Ya, Usman ke masjid. Boleh. Berarti kalau ke pergi kan? Iya, pergi. Berarti ya zahaba Usman al masjid. Nah, tapi yang kalau ingin lebih tepat bukan zahaba Ustaz. Ini lebih tepatnya itu dakhala masuk. Kenapa zahaba tidak tepat? Karena biasanya zahaba itu orang Arab menggunakannya ada tambahan ila. Zahaba ila kayak kemarin tuh saya kan di teksnya kan tadi kan zahaba ila ilal fa zahaba ilal manzil. Ada ilanya kalau zahaba. Kalau zahaba itu tambahan ila, tapi kalau gak ada ila biasanya langsung dakhala. Kalau dakhala langsung gak pakai ila. Usman dakhala al masjid. Nanti tepatnya dakhala masuk. Nomor 2 Ustaz, kira-kira apa? Khaulah nama ya, nama orang. To'am apa Ustaz? Ya, to'am makanan, to'am. Ya. Khaulah makanan, kira-kira ngapain ke makanan? Makan. Makan lah. Ya kan ya? Akal. Ya. Ini Ustaz Lambang dulu yang ditanya, yang lain jangan dulu. Apa? Iya. Jadi karena udah dijawab jadi jawabannya akala. Ya, makan ya. Tulis akala. Nah, akala makan. Memasak juga boleh. Memasak tobako. Kaulah memasak makanan. Tobako boleh, akala. Bebas aja ya. Membuang juga boleh. Kaulah membuang makanan. Ya. Toroda boleh. Azhaba boleh. Iya, terserah. Baik. Nam syukran Ustaz Ramli. Sekarang coba Ustaz Firman Dani, tafadhol Ustaz. Nomor 3 dan 4. Asalis wa Rabi'. Khalik. Abdul Khalik, nama Abdul Khalik ya. Abdul Khalik dari manzil ini apa? Rumah. Rumah. Ya, ingat aja ya. Baitun manzilun rumah. Al manzil rumah. Kira-kira apa nih? Abdul Khalik dari rumah. Dari rumah. Tadi ada sebelumnya di teks. Tebak. Keluar. Khoroja. Betul. Khoroja. Khoroja Abdul Khalik. Khalik minal manzil. Keluar dari rumah. Baik. Alhamdulillah. Nomor 4. Nomor 4 Zat. Mahmud Kahwa. Kahwa itu apa Zat? Kopi. Kopi. Apain tuh? Mahmud ngapain kopi? Numpahin kopi apa? Apa ya? Jalasa Mahmud Kahwa. Masa aduh jangan dong, masa menduduki kopi didudukin. Minum aja Ustaz. Sayang kalau kopi gak diminum. Kurang tahu Ustaz bahasa Arab. Minum ya gak apa-apa. Nah
Dan boleh di kamus atau nanya saya Ustaz bahasa Arabnya minum apa? Apa ya? Ya, minum itu syariba. Syariba. Ya, syariba. Syariba mahmudun kohwatan. Ya. Gitu ya. Telah. Nah, Ustaz di kamus Ristek kalau udah download di Play Store itu tinggal klik minum, itu keluar nanti bahasa Arabnya. Jadi gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, nanti download kamusnya. Paling nanti di pertemuan selanjutnya udah wajib ya. Harus udah punya kamus wajib, boy. Gak punya dosa, udah haram. Oke, insyaallah Ustaz. Ustaz Sumario, tafadhol Ustaz. Nomor 56. 56. Tawab. Suaranya Ustaz dibuka dulu. Berarti HP-nya kudu dulu. Nah, Tawabu salatil jamaah. iya, tawab artinya apa Ustaz? Pahala. Sholat jamaah. Jamaah. Nah, kira-kira apa tuh? Kira-kira apa ya depannya Ustaz? Sholat pahala. Ini, jadi sebenarnya ini si penulis kitab ini nggak nyulitin kita sebenarnya dari kata-kata yang udah dipelajari kemarin. Azuma agung Ustaz. Setelah agung. Ya. Tawabu salatil jamaah. Nah, begitu ya. Azuma. Nah, itu tulis azuma thawabu sholatil jamaah. Berarti artinya apa itu Ustaz? Azuma mengagung Telah agung. Telah agung. Ya. Pahala sholat berjamaah. Ya, azuma itu besar. Sama ya. Besar pahala sholat berjamaah. Gitu. Nomor 6. Al-bay'u fi waqti sholatil jumu'ah. Ya. Al-bay'u apa? Al-bay'u menjual. Ya, jual beli ya. Jual beli. Boleh. Ya, menjual sebenarnya menjual. Tapi ya sering diterjemahkan jual beli. Karena gak akan ada mungkin yang beli kalau gak ada yang jual. Ya, jual beli. Ya. Haram. Ya haram. Haroma, tapi yang tepat haruma. Harum. Jadi gak apa-apa gak tahu haruma karena orang Arab karena saya sering mendengar aja jadi tahu haruma karena Ustaz belum sering. Haruma, jadi tepatnya haruma bukan haroma. Haruma al-bay'u fi waqti sholatil jumu'ah. Iya. Jual beli pada waktu sholat Jumat. Iya, betul. Dian? Oh, udah Ustaz, syukron. Dian Ustadz Pandu Prasojo. Ustaz. Apa Ustaz? Solihun Sayarotan itu. Sayarotan. Apa artinya? Mobil. Masih mencari. Mobil. Berarti mengendarai. Nah, begitu kan. Apa tadi mengendarai? Rokiba. Nah, betul. Rokiba. Solihun sayarotan. Iya. Terus nomor 8. Nomor 8. Al-musafiru fil waktil munasib. Iya. Musafir di waktu munasib yang waktu yang tepat waktu yang tepat berarti kira-kira apa dahab pergi boleh Ustaz ya boleh wasola boleh wasola betul wasola boleh dahaba boleh. Musafir itu pergi di waktu yang tepat boleh, sampai di waktu yang tepat boleh. Ya. Nah, Ustaz. Ya. Selama tidak bertentangan dengan kaidahnya ya. Enggak apa-apa. Nah, saat ini semua ini kosakata ini ya mulai dari dakhola, akala, syariba itu gunakan sebanyak mungkin dalam pertama membaca Al-Quran. Kan gak akan mungkin kita muslim setiap hari gak baca Quran.
Nah, ketika membaca Al-Quran, itu ketika lewat kata-kata itu ingat-ingat, oh ini yang saya pelajari. Itu akan mempercepat, memperbanyak memahami kosakata di dalam Al-Quran. Yang kedua, ketika membaca hadis, mempelajari hadis. Hadis boleh lewat majelis taklim, asasi semua saya sarankan ikut ya di rumahnya, di lingkungan rumah atau dimanapun, boleh di kelas online, ikut kelas-kelas baca kitab. Gak apa-apa, belum bisa ngasih harokat, semua harokatnya fathah semua juga gak apa-apa. Tapi ikut aja kelas baca kitab apapun kitabnya, itu akan membiasakan. Ini pengalaman saya Ustaz. Jadi dulu saya ketika awal serius belajar baca kitab itu, seperti itu. Saya 4-6 bulan itu ya mendengarkan saja, mendengarkan santri yang lain, dan ustadznya membaca kitab. Di santri-santri yang udah jago dan ustadznya yang baca kitab. Saya kasih harokat terus selama 6 bulan itu. Intensif setiap hari. Dan ternyata efektif. Selama 6 bulan itu saya belajar kaidah nahwu, kaidah sorof. Kemudian selama 6 bulan itu saya setiap hari membaca kitab. Setelah 6 bulan itu ternyata sudah mulai bisa membaca kitab. Meskipun ya masih terbata-bata begitu. 6 bulan itu pasti masih terbata-bata, belum lancar. Lancar itu ya sekitar 5-7 tahun. Udah, tapi lancarnya udah kayak baca koran Ustaz. Tapi itu pun tergantung teksnya. Hari ini nggak semua teks bisa dibaca. Kalau saya sekarang kalau teks-teks fikih ya, teks-teks tafsir ya alhamdulillah karena memang terbiasa lah. Itu seperti baca koran bisa. Kadang kan gitu di apa? Karena udah banyak kan kosakatanya. Karena kan ya udah 10 tahun lebih lah. Maksudnya saya tiap hari baca kitab, tiap hari itu pasti baca kitab 10 tahun itu. Nah, kalau tidak seperti itu akan sulit. Jadi di kata-kata ini kemudian dipraktekannya gitu. Yang ketiga, praktekannya apa? Ya ketika di dalam kehidupan sehari-hari lihat mobil, ingat sayaroh, jangan ingat mobilnya. Ingat kopi, ingat kohwahnya. Ingat rumah, ingat manzilnya. Kan itu. Ingat berpergian, safar, ingat musafirnya. Nah, ini kosakata ini gunakan di kehidupan sehari-hari supaya akan lebih kuat. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ingin masuk ke sini dulu karena memang di daras yang selanjutnya itu masuk ke saya udah keluar. Bentar ya. Kita akan belajar turunan dari fi'il madi. Ini nah, kita kan sudah belajar fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu domir dan fi'il sampai jam 6:30. Sebentar, saya share lagi ya. Nanti saya share ini PowerPoint-nya ya. Sudah terlihat? Nah, sebelum kita belajar ke fi'il, kita akan belajar dulu domir. Ini didahulukan saja ya, sama saya. Di kitabnya enggak, tapi ini penting. Jadi setiap fi'il yang kita pelajari itu sebenarnya di dalamnya itu ada kata gantinya. Kata ganti yang menjelaskan siapa pelakunya. Nah, sebelum kita nanti mempelajari turunan-turunan fi'il ini, fa'ala, nah kita akan pelajari dulu domirnya. Sebagian yang pernah belajar bahasa Arab itu pasti pernah belajar domir ini, ya, bahkan sudah menghafal atau pernah mendengar lagunya, ya, wa huma hum hiya huma hunna itu pasti. Nah, kalau yang sudah belajar makanya ini menguatkan lagi. Nah, ini perhatikan, ini wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Contoh, ini garis ke bawah, ini satu, fa'ala, fa'alat semuanya, ini hitungannya satu, ya, ini satu nih, ini satu ke bawah, kemudian huma, antuma 2, hum sampai nahnu, ini semuanya banyak, jadi maknanya ini 1 orang, 2 orang banyak.
banyak orang. Nah, kemudian untuk baris yang ke pinggir ke kanan ini laki-laki atau dia atau mereka. Kalau untuk satu orang itu gunakan dia. Tapi kalau dua banyak gunakan mereka. Ya. Untuk hiya, huma dan hunna ini semuanya untuk perempuan. Kalau yang satu gunakan dia, kalau yang dua dan banyak gunakan mereka. Anta, antuma, antum ini untuk laki-laki. Kamu untuk yang satu, kalian gunakan untuk dua dan banyak. Kemudian anti, antuma, antuna ini untuk perempuan. Nah, yang satu orang gunakan kamu, yang banyak gunakan dua dan banyak gunakan kalian. Nah, untuk anak, saya, nahnu, kami, boleh laki-laki, boleh perempuan, ya. Nah, contoh menerjemahkannya. Huwa. Nah, dia dari sini dulu. Dia satu laki-laki. Huma, mereka dua laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki. Baik. Nah, kemudian hiya, dia satu perempuan. Huma, mereka dua perempuan. Hunna, mereka banyak perempuan. Anta, kamu satu laki-laki. Nanti ini targetnya Ustaz semua harus bisa menebak ketika saya sebutkan antum, itu harus tepat. Saya Ustaz jawab mereka banyak laki-laki, salah, kalian harusnya. Nah, nanti kita hafalkan bareng-bareng. Antuma, kalian dua laki-laki. Antum, kalian banyak perempuan, laki-laki. Anti, kamu satu perempuan. Antuma, kalian dua orang perempuan. Antunna, kalian banyak perempuan. Anak, saya satu, ya, laki-laki atau perempuan. Nahnu, kami banyak laki-laki atau perempuan. Nah, begitu ya. Coba bareng-bareng. Huwa artinya apa? Dia satu laki-laki. Ya, dia satu laki-laki. Huma, Mereka laki-laki. hum. Kalian. Oh, kalian mereka. Banyak laki-laki. Ya, hati-hati berbeda ya mereka dengan kalian itu. Oh iya, Kalau beda mereka kata ganti ketiga ke dalam bahasa Indonesia, nggak ada orangnya mereka tuh sedang yang dibicarakan. Kalau kalian kata ganti kedua ada orangnya. Makanya jangan tertukar antara mereka dengan kalian. Hiya apa? Dia perempuan. Satu perempuan. Huma dua perempuan. Hunna Mereka banyak perempuan. Anta Kamu satu laki-laki. Antuma Kalian dua laki-laki. ya. Antum Kalian banyak laki-laki. kalian anti Satu perempuan. Antuma dua perempuan. ya. Antuna Kalian banyak perempuan. ya. Anak saya satu laki atau perempuan. Ya. Nahnu kami banyak laki atau perempuan. Baik, Nam. Coba Ustadz Indra Kurnia, tafadhol Ustaz. Ya, Ustaz. Hunna artinya apa Ustaz? Mereka banyak perempuan. Iya. Antuna Kalian banyak perempuan. anta Kamu satu laki-laki.
Hum. Mereka banyak laki-laki. Iya, alhamdulillah. Saya pernah belajar ini. Ustaz? Pernah belajar wa huma hum ini, Ustaz Indra? Pernah, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Berarti mudah ya? Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz Abdi, Tri Sulisyo. Tafadhol, Ustaz. Iya, Zat. Anti apa artinya? Kamu satu perempuan. Hum. Mereka banyak laki-laki. Huma. Mereka dua laki-laki. Iya. Huma itu bisa laki-laki perempuan juga bisa ya sebenarnya. Oh, Karena iya, sama kan ya. bentuknya ya. Jadi gak apa-apa mau laki-laki mau perempuan. Antum. Kalian banyak laki-laki. Iya. Dia satu perempuan. Iya, baik. Nam, syukran Zat. Barakallahu fiik. Ustaz Delis, tafadhol Zat. Hunna. Hunna mereka banyak perempuan. Antuna. Antuna kalian banyak perempuan. Iya. Hum. Hum mereka banyak laki-laki. Iya, baik Nam. Syukran ya, mudah ya. Oh. Baik. Sekarang kita coba. Ustadz Ardi Rikza Nur Jamil. Ya, Ustaz. Aduh, Zat. Hadir. Saya hapus. Hum, apa artinya hum? Hum mereka banyak laki-laki. Ya, ini Ustadz Rikza ya. Kemudian Antuna. Antuna mereka banyak Tuh, salah. Antuna Kalian, ya. banyak perempuan. Ya. Gak apa-apa ya, gak hafal juga ya. Pura-puranya belum hafal ini. Tahu lah pernah belajar bahasa Arab pasti pernah belajar. Makanya pura-puranya belum belajar. Coba terus Ustadz Rikza. Hunna. Hunna mereka mereka dua Bukan. Mereka banyak. Mereka banyak. Ya, mereka banyak perempuan. Kemudian terakhir antum. Antum. Kamu. Bukan. Antum. Biasa ngobrol antum, Ustaz. Antum. Antum bukan kamu. Kalian Ustaz ya? Kalian, betul. Kalian banyak. Kalian banyak laki-laki. Iya. Nah, syukran Ustaz, barakallahu fiik. Nah, Ustaz semua nanti hafalkan ya. Saya tadinya pengen di kelas tapi kayaknya habis waktunya kalau dihafalkan ini. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya saya share ini ya. PowerPoint-nya. Nanti Ustaz hafalkan ini. Huwa humahum tapi harus sama seperti ini. Nah, yang paling mudah itu adalah pola seperti ini catat. Ya. Catat, kemudian dihafalkan di catatan Ustaz. Jangan dihafalkan di PowerPoint-nya. Biasanya kurang kuat hafalannya. Jadi tulis buat kayak gini semua kotak-kotaknya. Di sini 1, 2 banyak, dia, mereka, kamu, kalian. Nah, hafalkannya di situ nanti sampai harus bisa menebak tadi cepat. Misalnya hunna mereka banyak perempuan, anti kamu satu laki-laki, antum kalian banyak laki-laki, dan antuma kalian 2 orang laki-laki atau perempuan. Harus sudah bisa cepat seperti itu. Nanti ketika membaca kitab kita bertemu dengan kata-kata ini semua udah tahu terjemahnya dengan tepat. Tidak keliru memahami mereka satu. Kenapa? Karena ini di antara kesulitan membaca kitab itu bahkan bagi tingkat lanjutan itu adalah menebak domir, Ustaz. Menebak domir itu semua ini namanya kan domir. Ya. Itu menebak domir itu sulit. Mengembalikan domir kemana domir. Nah, makanya ketika pemahaman domirnya kuat itu akan lebih memudahkan membaca kitab. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya nih hafalkan ini huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Kalau hafal itu mudah, tapi ketika tepat dalam menerjemahkan itu yang belum tentu semua bisa.
Kalau ngafalin huwa huma hum ya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu itu hafal. Tapi ketika tanya hunna, kamu perempuan, salah. Belum tentu. Nah, itu menerjemahkannya. Kenapa menerjemahkan? Karena nanti ketika masuk ke teks baca kitab itu, ini yang pelik itu ada ini dasar itu domir. Baik. Nah, kemudian nanti hafalkan ini di pertemuan selanjutnya. Ini sama karena fiil madi itu artinya apa? Tadi saya sudah sampaikan. Lampau berarti tambah kata telah. Ya. Ingat, tambah kata telah. Ini lampau. Telah. Nah, karena ini fiil ya, maka tambahkan kata telah. Contoh. Fa'ala itu secara bahasa artinya melakukan. Berarti tambahkan telah melakukan, ya. Jadi di sini. Kan itu tergantung katanya ya. Kan tadi seperti akala makan, dakhola masuk, ya. Itu tergantung katanya. Nah, kalau kebetulan ini katanya fa'ala berarti melakukan. Contoh, fa'ala kayak tadi berarti dia satu laki-laki telah melakukan. Nah, cara menerjemahkannya seperti itu. Fa'ala. Karena dalam setiap fiil ini itu ada domirnya yang tadi. Jadi ada domirnya. Itu ada domirnya. Nah, jadi dia satu laki-laki telah melakukan. Fa'ala. Termasuk ini turunannya. Jadi ini turunan dalam setiap kata kerja yang akan kita pelajari ke depan, turunannya pasti sama seperti ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Turunannya sama. Contoh khoroja. Khoroja. Khoroja artinya apa? Keluar. Keluar. Ya, telah keluar. Khoroja, khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojena, khorojata, khorojatuma, khorojatum, khorojati, khorojatuma, khorojatunna, khorojatu, khorojena. Khorojena. Itu sama. Contoh lagi, dakhola. Tadi dakhola artinya apa? Telah masuk. Telah masuk. Dakhola, dakhola, dakholu, dakholat, dakholata, dakholna, dakholta, dakholtuma, dakholtum, dakholti, dakholtuma, dakholtunna, dakholtu, dakholna. Nah, perpindahan kata-kata ini, inilah alasannya kenapa ilmu sorof dinamakan sorof atau tasrif. Tasrif itu adalah memaling-malingkan kata. Dari kata dakhola jadi dakholu, jadi dakholta, jadi dakholtunna. Karena kebutuhan tergantung domirnya. Kita ingin mengungkapkan siapa dia, mereka, kalian, kamu, saya, tentukan berbeda-beda bentuknya. Ya. Nah, kemudian fa'ala kita terjemahkan satu-satu ya. Mereka dua laki-laki telah melakukan. Fa'alu mereka banyak laki-laki telah melakukan. Fa'alat dia satu perempuan telah melakukan. Ya, fa'alata mereka dua orang perempuan telah melakukan. Fa'alna mereka banyak perempuan telah melakukan. Fa'alta kamu, jangan dia lagi kan udah gak ada ya. Kamu satu laki-laki telah melakukan. Fa'altuma kalian dua laki-laki telah melakukan. Fa'altum kalian banyak laki-laki telah melakukan. Fa'alti kamu satu perempuan telah melakukan. Fa'altuma dua perempuan telah melakukan. Ya, fa'altunna kalian banyak perempuan telah melakukan. Ya, fa'altu saya. Ya,
Saya satu laki-laki atau perempuan telah Lakukan. lakukan. Fa'alna Kami banyak laki atau ya. Sebenarnya saya dan kami pun karena kan kita udah paham itu laki-laki perempuan, kita tahu saya itu pasti satu, masa saya banyak. Kan kami pun kita udah tahu gak mungkin kami satu. Makanya sebenarnya cukup menerjemahkan saya telah melakukan pun cukup. Kami telah melakukan pun cukup. Jadi gak usah pakai banyak, gak usah pakai satu. Ini hanya untuk memudahkan saja. Nah seperti itu ya. Contoh. Ini saya tuh ingin panggil yang di off cam. Nah ke depan asatidz semua yang off cam. Kalau ada yang berhalangan, kalau memang ada uzur, hanya bisa menyimak off cam saja ya. Tapi kemudian kalau misalnya ingin ikut aktif nanti saya tanya. Jadi di on cam saja. Jadi yang off cam saya maklumi gak apa-apa. Mungkin ada yang karena kebetulan berangkat kerjanya waktunya gak sesuai, gak tepat. Atau biasanya yang orang tua mengantar anak, gak apa-apa ya, dimaklum ya. Nanti ikuti, ya hanya bisa menyimak. Tapi yang on cam nanti saya akan tanya. Tapi pertemuan ke depan jangan semua off cam semua. Karena takut ditanya. Jadi takut ditanya jadi off cam semua. Jadi kan nanti jadi cuma saya sendiri yang ditanya. Baik. Contoh yang lain coba ya. Ustaz Aris Sopandi, hadir Ustaz? Fa'alu, coba artinya apa Ustaz? Fa'alu Ustaz Aris. Mereka banyak laki-laki. Nah, laki-laki telah. Nah, begitu. Fa'alna. Mereka banyak perempuan telah melakukan. Iya, sip. Fa'alti. Kamu satu perempuan Iya, betul. Perempuan telah melakukan. Iya. Fa'altunna. Kalian banyak perempuan telah melakukan. Nah, sekarang saya ganti katanya ya. Khoroja, keluar. Contoh. Khoroju. Mereka apa Ustaz Aris? Khoroju. Mereka banyak laki-laki telah melakukan. Wah, berhenti Ustaz Arisnya. Ya. Ya Ustaz. Betul mereka. Khoroju. Semuanya sama, cuman berbeda ini aja ya. Melakukannya diganti jadi keluar. Mereka banyak laki-laki telah keluar. Iya, keluar karena kan khoroju jadi ganti khoroju. Kemudian ganti kharajtum. Gimana nerjemahinnya? Kharajtum, ada tum. Kharajtum sama kalian banyak laki-laki telah melakukan. Bukan jangan melakukan kan jadi ganti. Jadi khoroja telah keluar. Ya, nah jadi begitu ya Satida. Tergantung katanya. Karena kebetulan aja ini fa'ala katanya melakukan. Nanti kata yang lain ya berubah lagi. Begitu. Baik. Terakhir Ustadz Arwin Solihin. Silakan Ustadz Arwin. Ini ketua kelasnya Ustadz antum Ustadz. Ustadz Arwin. Kok suaranya gak kedengar? Itu mic-nya kayaknya gak masuk Ustadz itu. Tuh. Cek. Ketua kelasnya antum Ustadz. Nah. Baik, nah. Ustadz Arwin coba. Ya fa'ala. Dibuka ininya gak kedengar suaranya. Pakai lagi Zat.
Nah, jadi kalau antum pakai ini, antum yang kedengaran, antum dilepas, ana yang bersuara, antum yang nggak kedengaran, Ustaz. Nah, itu gak ada suaranya antum. Ustaz ini. Oh, kedengaran. Siap, Ustaz. Halo, Ustaz. Cek. Ustaz Husna mungkin lagi. Mungkin jaringannya belum tak bagus ya. Oh iya. Tapi suara saya kedengaran ya, Ustaz Ramli ya? Ya, kedengaran, Ustaz. Mantap. Cek. Ya. Cek. Ya, Udah Ustaz. sedengar ya? Kedengaran, Ustaz. Kedengaran, Ustaz. Kedengar ya? Afan. Ini yang Anda suka ganti wifi-nya di 5G suka jadi error. Baik. Fa'alu coba Zad Arwin. Fa'alu. Mereka banyak laki-laki telah melakukan. Baik. Fa'altum. Kalian banyak laki-laki telah melakukan. Fa'alti. Kamu satu perempuan telah melakukan. Fa'alata. Mereka berdua perempuan telah melakukan. Baik, sekarang kata ganti. Ustaz ganti katanya. Mau apa katanya? Yang udah dipelajari tadi. Bebas. Dakhola boleh, Ustaz. Dakhola boleh. Dakhola coba. Dakholna apa artinya? Mereka banyak perempuan telah masuk. Iya. Dakholtuma. Mereka berdua perempuan. Bukan mereka. Bukan mereka. Oh, kalian berdua laki-laki atau perempuan telah masuk. Nah, begitu. Dakholtunna. Kalian banyak perempuan telah masuk. Nah, begitu. Dakholtu. Saya telah masuk. Nah, baik, alhamdulillah. Gitu ya. Nah, saat ini semua, jadi polanya ini seperti ini. Jadi ke depan di pertemuan selanjutnya harus sudah hafal dua ini nih. Kalau di kelas kan habis ya. Sebenarnya saya pengen di kelas. Karena biasanya kalau di PR kan suka lupa. Atau nanti besok ternyata udah ketemu kelas lagi. Tapi saya harap insya Allah lah ya bisa mandiri semua. Nanti hafalkan ini. Wahumahum nanti cek ke istrinya, tanyalah, nih tolong tanya saya apa artinya, antum apa artinya, antum jawab, tanya istrinya pun nggak paham. Jadi benar semua kelihatannya. Nanti hafalkan ini sama terjemahnya harus tepat, termasuk sama fa'alanya, dua ini ya. Jadi tugasnya di pertemuan selanjutnya harus sudah hafal ini, karena nanti kalau udah hafal ini ke depan pelajaran selanjutnya itu akan sangat mudah sekali, karena kuncinya di sini dua ini ya. Karena sisanya nanti tinggal pengembangan di sini saja. Begitu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini di-share ya, Ustaz? Sebentar. Gimana? PowerPoint-nya di-share sebentar. Ya, di-share. Ya, boleh. Nanti saya share di grup aja ya. Siap, Ustaz. Ustaz, tanya di luar pelajaran boleh, Ustaz? Boleh. Asal jangan di luar Zoom aja, Ustaz, gak kedengaran. Memperbaiki dan memperlancar tulisan Arab, latihannya gimana, Ustaz ya? Ada kitabnya nggak buat yang kita latihan gitu? Nah, itu khusus, Ustaz. Tetap harus pakai guru. Karena kan serapih-rapihnya yang tahu kaidah penulisan ya tetap orang yang paham, Ustaz. Kalau tulisan Arab itu. Tapi kalau ingin sebatas hanya tulis biasa ya, bukan seni, khot, ya banyak-banyak menulis saja, Ustaz. Semakin sering menulis, nanti akan semakin lancar menulis. Itu. Karena kan kalau kebutuhannya baca kitab, Ustaz, gak rapih juga gak apa-apa.
Yang penting kita paham gak apa-apa orang lain gak paham tulisan kita juga. Yang penting kitanya yang paham. Kalau tulisan sendiri pribadi. Saya dulu tahun 2013 kan pernah di Mesir di Ismailiyah. Saya sekelas sama orang-orang Mesir. Kemudian yang mereka lihat tulisan saya ngerasa tulisan saya itu jelek, kurang bagus dibandingkan teman-teman saya di Indonesia ya, yang mereka belajar gitu disiplin khotnya. Saya di antara nilai yang paling jelek itu dulu di pesantren itu ya nilai khot tulisan Arab. Tapi dibandingkan orang-orang Mesir saya lebih bagus. Mereka kayak apa ya? Kayak gak paham. Jadi maksudnya kalau untuk menulis gak apa-apa, yang sering aja Ustaz, nanti akan lentur sendiri menulis fa, ain, lam, ha. Banyak aja terus menulis. Insya Allah nanti akan ya sambil dirapihkan lah sendiri. Itu insya Allah. Ya kan mudah begitu Ustaz. Kecuali kalau ingin belajar khot ya, tulisan Arab yang memang sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan kaidah-kaidah khot, nah itu harus berguru. Saya punya murid, dia dari STM sekitar mungkin 4 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu, bukan lulusan pesantren. Dia belajar nahwu sama sorob sama saya selama 1,5 tahun atau 2 tahun lah di sini di Cimahi ya. Saya tinggal di Cimahi sekarang. Dia belajar 2 tahun intensif, datang ke rumah, bahkan datang ke kelas gitu. Saya dulu masih di rumah, masih buka belajar ilmu balaghah dulu bareng-bareng sama anak-anak yang ingin belajar. Dia 2 tahun itu beres 2 tahun karena rajin menghafal, rajin mempelajari sampai bisa baca kitab. Kemudian saya nasihatin, nih kata saya di lingkungan kita itu yang jarang itu belajar khot, kata saya. Kalau ada kelas kamu kejar, itu benar dikejar. Dia kelas ikut ke Jakarta belajar khot di Syekh, jadi bersanad langsung. Dia belajar kaligrafi. Jadi Masya Allah kaligrafinya sekarang udah bagus. Padahal dulu dari STM dia. Mungkin karena dari STM mungkinnya teknik jadi begitu, jadi ya gitu. Itu bagus. Bahkan ya saya akui sekarang pun nahwu sorobnya lebih dari saya. Karena rajin, Masya Allah. Karena saya kan memang fokusnya bukan di nahwu sorob sebenarnya. Karena kebetulan ya karena saya diamanahi oleh Ustaz Yuwana, dulu pernah di Ma'had Khadimus Sunnah, pernah belajar hadis, nah diamanahi oleh beliau untuk belajar yang ngajar dasar sorob. Itu. Kalau sekarang karena minat saya di bidang akidah gitu. Kalau mahir ya enggak, cuma minatnya saja. Karena kebetulan sekarang kuliahnya di bidang akidah dan filsafat Islam. Nah, jadi kalau untuk ingin belajar ya harus khusus orang. Kalau ingin belajar serius ya, itu. Kalau ingin belajar serius sesuai kaidah. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan catatan pribadi yang sering aja nanti insya Allah mudah. Ada lagi yang lain? Jadi ini harus kaidah yang harus dihafalkan ya. Ini ya kaidah yang harus ini yang dihafalkan. Ini bentuk-bentuknya. Ya, bentuk-bentuk ini yang dihafalkan nanti pertemuan selanjutnya. Huwa humahum, ini sebutnya dhamir, kata ganti. Ya, kata ganti, ini disebutnya dhamir, kata ganti. Dalam bahasa Indonesia itu kata ganti, dalam bahasa Arab itu namanya dhamir. Nah, ini fi'il madhi yang sudah kita pelajari kan baru hanya fa'alanya saja. Nah, turunannya belum. Nah, ini turunannya hafalkan sama 2 ini ya. Jadi nanti kita bertemu lagi hari Selasa. Nah, hari Selasa, Ustaz kan dulu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tuh banyak hari. Hari Selasa udah harus hafal huwa umahum dan fa'ala. Jan, ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya rasa cukup saja. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan ambil beberapa ya. Ini beberapa santri untuk dites. Dan yang ke depan yang memang berhalangan off cam. Kalau berhalangan. Tapi kalau yang memang bisa mengikuti on cam. Jadi yang on cam kan ditanya. Tapi yang on cam jangan karena takut ditanya jadi off cam. Jangan ya. Gak apa-apa. Iya. Gak bisa jawab, gue dari tadi gak digebuk kok. Betul. Iya, gak apa-apa, gak bisa jawab kan ditanya. Nanti dibantu juga, gak apa-apa. Ya, nama juga belajar. Jadi itu tugasnya, hafalkan domir, huwa humahum,
dan hafalkan fiil turunannya. Begitu ya. Dan download kamus, harus sudah download kamus. PK-nya itu untuk pertemuan kali ini, asatidz semua. Alhamdulillah. Semoga aktivitas di pagi hari ini jadi keberkahan untuk aktivitas kita semua. Dan Allah limpahkan kemuliaan amal soleh untuk kita semua ya, insya Allah. Amin. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.